memulai khotbah dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 22. Saya bacakan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Secara praktis, nilai menjadi pedoman yang harus perilaku seseorang serta terhadap sesuatu sebagai orang Kristen. Setiap kita perlu menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan keseharian kita, termasuk dalam lingkungan sekolah. Nilai-nilai Kristiani bersumber dari nilai-nilai yang ada pada diri Tuhan Yesus, yaitu sifat-sifat Allah sendiri. Kita mengikut Kristus telah dikaruniakan Roh Kudus ketika bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Roh Kudus itu menguatkan dan memimpin kita melakukan segala perintah Yesus dan menunjukkan dalam diri kita karakter Kristus yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Ada sebuah cerita kuno tentang serigala. Dalam diri kita senantiasa ada kekurangan hebat antara dua serigala. Serigala yang satu adalah jahat. Serigala tersebut pemaaf, sombong dan pemalas. Baliknya serigala yang sangat baik, sangat baik. Serigala itu penuh dengan kasih, kebaikan, kerendahan hati dan penguasaan diri. Mereka terus menerus bertempur. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah serigala yang kita pilih. Tidak bermata. Terus serigala itu menggambarkan dua sifat yang ayo kita buka ayat 22 sampai 23 yang bunyi demikian. Tapi buah roh kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Jadi, pengertian dari buah roh ialah kitab yang merangkum 9 sifat nyata hidup orang Kristen menjadi. Maka dari itu, untuk menjadi orang Kristen yang baik, kita harus memiliki 9 sifat buah roh yang meliputi 1. Kasih dalam sifat tidak memutihkan diri sendiri. Contohnya, orang yang melakukan pelayanan ibadah di gereja. Kita adalah sifat hati yang lebih. Contohnya, orang yang hati senang ketika bahwa Tuhan Yesus adalah sang juru selamat manusia. Sejahtera. Damai sejahtera adalah sifat ketenangan hati. Contohnya, orang-orang yang memiliki ketenangan menghadapi suatu masalah, tapi dia selalu tenang hatinya, karena dia tahu bahwa perlu bersama dengan dia. Kesetiaan, kebaikan, kesabaran. 4. Kesabaran. Kesabaran adalah kesabaran adalah sifat menahan emosi. Contohnya, orang yang bersabar ketika dia sedang ditindas, namun dia tidak membalaskan dengan kejahatan, tapi dia membalasnya dengan kebaikan.
Kemurahan. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan adalah sifat memaafkan. Contohnya, orang yang memaafkan orang lain walaupun dia berbuat salah. Kebaikan. Yang keenam, kebaikan. Kebaikan adalah sifat kebenaran secara moral. Kebaikan adalah sifat kebenaran secara moral. Contohnya, orang yang memiliki pengaruh atau dampak positif di lingkungan sekitarnya. Kesetiaan, kesetiaan. Kesetiaan adalah sifat mengkhianati orang, kita tidak mengkhianati. Contohnya, iman kita kepada Yesus Kristus agar kita selalu bersamanya dan tidak pernah meninggalkan Dia. Kelemah lembutan, yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sifat agar tidak bersifat kasar, baik perbuatan maupun perkataan. Contohnya, orang yang selalu menjaga perkataan dan perbuatannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Pengakuan diri, yang terakhir, penjelas. Pengakuan diri adalah sifat mengontrol dari hal buruk. Pengakuan diri adalah sifat mengontrol dari hal buruk. Contohnya, orang yang menahan diri dari perbuatan dosa. Contohnya, kita tidak dan hal-hal negatif lainnya. Jadi, oleh sebab itu, ketika orang Kristen sudah memiliki 9 sifat buah roh tersebut, maka bisa dikatakan bahwa dia sudah menjadi orang Kristen yang baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat 9 buah roh adalah perilaku hidup orang Kristen yang sejati. Sekali lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena sifat 9 buah roh itu adalah perilaku hidup orang Kristen yang sejati. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Dan itu, terima kasih atas berkat hari ini, karena ibadah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dan menuntun kami dengan kebenaran agar kami selalu menjadi orang Kristen yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Tubuh Kita Adalah Bait Allah, yang diambil dalam 1 Korintus 6 ayat 19 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dari kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, dari sini tuh kita dapat pelajaran bahwa tubuh yang kita punya itu tubuh kita sendiri, bukan tubuh yang telah diberikan kepada Tuhan. Tubuh bait Allah itu pasti otomatis bait Allah yang suci. Gak mungkin kita bait sucinya Allah, tapi dalam hati kita itu kotor dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita bisa mengambil contoh dalam hal pertemanan. Dalam hal pertemanan memiliki sifat dan memiliki sifat yang cenderung berbeda-beda. Mungkin dalam pertemanan kita masing-masing ada teman kita yang cenderung agak nakal, ada cenderung yang baik. Nah, kita tuh harus pikir kita harus ngambil yang mana sih? Gak mungkin kita baik Allah tapi kita ngambil hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu bisa mengambil contoh, oh teman saya, teman gue perannya jelek nih, masa iya gue ngikutin dia. Kita tuh harus ingat kita mau ke depan, kita itu harus menjadi dan piaraan Tuhan. Karena tubuh kita itu miliknya Tuhan, tubuh suci dan
cacat jelek kepada Tuhan, bukan malah jadi kita yang terjerumus dalam hal yang tidak baik itu. Lalu buruk, sedangkan pergaulan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Ya, sedikit pembahasan dari saya, kurang lebih maaf. Terima kasih dan kita akhiri dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan Tuhan firman Tuhan, supaya Tuhan firman kami bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang ada di sini, Bu Maglise yang akan menuju saya, Tuhan, berkati juga firman-Mu yang akan saya bawakan pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kami. Sebentar saya ingin membacakannya, Tuhan, dampingi saya selalu. Terima kasih Tuhan, amin. Ya teman-teman, mari kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sedari dulu Tuhan sudah mengajarkan kita semua kebaikan yang harus dijalankan oleh seluruh umatnya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya untuk dilaksanakan. Tetapi apa saudara-saudara sekalian, banyak dari umat Kristen yang sudah mulai melupakan nilai-nilai kekristianian tersebut, Tuhan, kepada Tuhannya sendiri. Di zaman sekarang, banyak dari kita sudah melampaui batas akan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Seakan-akan manusia sudah tidak percaya, saudara-saudari sekalian, terhadap semuanya yang sudah diberikan kepada Tuhan. Manusia sudah bisa menciptakan segala sesuatunya, sudah bisa membuat sesuatunya. Itu merupakan masa modernisasi yang sudah dilupakan kepada manusia itu sendiri. Dari gaya hidup, lifestyle, dan modernisasi tersebut. Nah, pada tahun ini Tuhan memberikan cobaan kepada kita semua di dalam mencoba umatnya. Tuhan memberikan suatu wabah atau penyakit untuk mengingat umat manusia kepada dirinya kembali, untuk mengingat umat manusia terhadap nilai dan ajaran-ajaran Kristiani yang sudah diberikan kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Di wabah sekarang ini, gaya hidup, fashion, modernisasi sudah tidak bisa berguna. Gaya hidup tidak bisa kita pakai untuk kebutuhan kita. Yang kita perlukan adalah kekuatan iman kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan, kelemah lembutan kita, damai sejahtera kita untuk dibagi terhadap semua orang lain. Mungkin sekarang kita masih berdiri di sini itu karena Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik, tidak pemarah, tidak benci terhadap umatnya. Tuhan malah justru memberikan teguran kepada kita. Jangan jadikan suatu cobaan yang kita jalani saat ini sebagai hal yang negatif. Kita harus ambil hal-hal yang positifnya. Seperti kita sekarang lebih dekat terhadap keluarga, lebih dekat terhadap Tuhan, lebih mau melihat nilai-nilai Kristianian yang sudah lama kita lupakan, seperti kasih, damai sejahtera, itu sudah lama kita lupakan karena modernisasi tersebut. Kita harus memberikan kabar sukacita terhadap orang lain di wabah seperti saat ini, seperti memberikan kabar baik, salam terhadap sesama. Kita harus memberikan damai terhadap sesama, memberikan kasih terhadap sesama, membantu, menolong. Justru Tuhan ingin memberikan kita pelajaran untuk kita melakukan hal-hal tersebut yang sudah lama kita lupakan. Nah, mungkin saya hanya bisa menyampaikan sedikit tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semoga firman yang saya bawakan, khotbah yang saya bawakan bisa
memberikan pelajaran bagi saudara-saudara sekalian. Sebelum kita tutup, Miss Taminya tunggu dulu ya. Nanti Miss Tami ada. Kita tunggu dulu. Tugas tematik. Halaman 138 sampai 39. Ayo kita kerjakan. Ungkapan tujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu disebut ungkapan ajakan pindah tangkapan. Ajakan ya, kalau mengajak seseorang yang mau diajak main. Pelan-pelan. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan melakukan kegiatan praktek agama Tuhan. Berkatilah kami di dunia kami supaya selalu senantiasa di lindungan-Mu. Amin. Maka mari kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, hormat kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Umat Kristen wajib mewujudkan kasih dalam kehidupan. Sebab tanpa kasih semuanya sia-sia belaka. Tanpa kasih kita tidak akan dapat mewujudkan keluarga Kristen yang ideal. Dalam lingkungan sekolah, contoh, nilai kasih dapat kita wujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama, teman kelas, guru, ataupun orang-orang yang kita temui di sekolah. Kasih yang diberikan Tuhan sungguh istimewa. Apa jasamu jika hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apa jasamu jika hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepadamu? Kasih ini adalah kasih yang memberi dan tanpa batas. Kasih yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan, tapi kasih yang didasarkan pada sikap Allah sendiri, yaitu murah hati. Kasih itu tidak membalas perbuatan baik kepada orang lain kepada kekasih, jadi karakter berburuk Kristus. Kasih tanpa batas ini dilakukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Misalnya, seorang guru menegur murid yang melakukan kesalahan dengan kasih, bukan dengan amarah, apalagi sampai melakukan kekerasan. Demikian pula murid menunjukkan kepedulian pada gurunya dengan memperhatikan pelajaran dengan baik dan menuruti perintah yang diberikan gurunya. Terhadap sesama teman sekolah juga, umat Kristen wajib membantu satu sama lain tanpa pandang dulu. Bantu di sini misalnya saling mengajari jika ada penjelasan guru yang kurang, bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok dan sebagainya. Membalas kasih atau menuntut balasan kasih itu adalah wajar. Tetapi bagi murid itu, kasih itu lahir dari diri kita dan mengalir pada semua orang tanpa kecuali dan tanpa memandang balasannya. Jika kita masih menggunakan prinsip keadilan balas jasa, kita akan lelah untuk mengasihi dan dikuasai oleh kejengkelan, bahkan juga kebencian. Yang kata saya. Oh lu jangan rusuh dong. Harus udah beri kemana? Sangatnya serat. Kopi dulu lah. Bagi semuanya. Bagi. Cuek lu, Bara. Sebelum kita berangkat kepada hari ini. Maaf nih Yohanes, kalau kamu khotbah jangan Goya. Ya Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi.
Sebelum kita mendengarkan khotbah kita, marilah kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. 1, 2, 3. Engkau sungguh kasih melimpah hidupku. Dan hari serta bagiku menaikkan mataharian mudi sedang baru dan tak teman-teman kita satu doa. Yesus, kami hari ini mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kita termasuk bagi kita Tuhan Yesus. Kami kasih berdoa, amin. Salam semuanya. Selamat pagi saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anak Gembala. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah kita pada hari ini yang diambil dari ayat Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Juga pada hari ini, buah roh menolong kita bertindak dengan hati-hati. Suatu kewajiban bagi kita yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, supaya bertindak hati-hati dan tidak mengikuti semua hawa nafsu. Kita akan melihat dua singkat pengertian kesembilan bahwa tersebut. Sukacita, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berbicara mengenai bagaimana kita perlakukan sesama kita dengan sikap saling mempedulikan, menolong, memberi semangat, dan mendukung dengan tulus. Tindakan kasih harus dilakukan dengan hati yang gembira, serta mau berdamai dengan diri sendiri. Apabila memandang sebelah mata, tindakan kasih kita, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bicara mengenai bagaimana kita tidak dapat marah atau jengkel ketika menghadapi orang yang masih hidup dalam keinginan daging. Tunjukkanlah kemurahan, kebaikan hati kita dengan mendoakan serta membimbing mereka agar tidak kita seperti lagi. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berbicara bagaimana kita harus beriman untuk tidak berkata kasar. Merupakan salah satu cara mengendalikan bagaimana kita yang berdosa.